Saya terlahir dari salah satu keluarga yang ekonominya, bisa dibilang ekonomi yang kurang lah ya, maka memang mengharuskan saya untuk usaha. Untuk survive. Ya, saya supaya bisa kuliah, bisa bayar kuliah saya harus kerja, saya harus usaha. Saya juga kan pernah kerja di restoran ya, di restoran siap saji Amerika yang ada di kota Cilegon waktu itu. Alhamdulillah memang sampai tahun 2007 kalau nggak salah saya dapat penghargaan salah satu dari 100 salah satu perusahaan 100 besar pembayar pajak di kota Cilegon. Bagus misalnya Cilegon sudah maju, tapi saya yakin majunya bisa lebih hebat lagi. Bisa lompatan kuantum karena Cilegon kota yang terkecil, jumlah penduduknya juga terkecil, cuman hanya 3-4% dari provinsi Banten ya. Dengan APBD-nya dia bisa dari banding sama kota Serang tuh lebih tinggi daripada kota Cilegon ya. Terus saya bilang kita nyalon di provinsi. Waktu itu banyak yang mencemooh, termasuk keluarga saya, sahabat saya, teman-teman saya. Ngapain lu belum pernah teruji, belum pernah nyalon? Dewan yang sudah 3 periode, 2 periode nyalon provinsi nggak berani. Selesai di Selesai. Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bertemu lagi dengan saya Rizal Fauzi. Kita ketemu lagi dalam program podcast. Di tengah-tengah kita sudah hadir Kang Dede Rohana. Ada putranya ya? Ada putranya. Ada putranya Kang Dede Rohana Putra. Bicara soal Kang Dede, pokoknya paket komplit. Beliau masih muda, pengusaha, anggota DPRD Provinsi Banten juga, dan banyak sekali aktivitas yang berkaitan dengan sosial ataupun aktivitas kepemudaan dengan beliau. Assalamualaikum Kang Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ekbis Sobat Ekbis Banten. Mudah-mudahan sehat dimanapun berada. Alhamdulillah, semuanya sehat kan, Sobat Ekbis Banten? Kang Dede, Lebaran kemana aja ini? Lebaran jaga kampung. Jadi, Saya kan dari Cilegon, dari Serang ya. Heeh. Jadi lebaran di Cilegon, di Serang aja. Istri juga Istri di Cilegon kan. di Cilegon. Jadi paling keluarga Serang Cilegon aja. Oke, jadi nggak kemana-mana Nggak ini. kemana-mana, jaga kandang. Jaga kandang. Jadi tinggal yang lain mudik, tinggal Kang Dede sama keluarga di Cilegon ini. Tinggal paling 40% lagi warga Cilegon, 60%-nya pada mudik. Oh iya, Jadi betul. rada longgar. Bicara soal Kang Dede ini, saya mengenal beliau sejak muda sebenarnya. Sejak beliau masih jadi mahasiswa. Mahasiswa ya. Sejak beliau jadi aktivis, ketua BEM, kemudian juga beliau adalah ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon. Tahun berapa itu Kang Dede ya? 2006-2008 ya. Saya 2006-2006 ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon. 2006-2008. Betul. Oke. Bisa diceritakan nggak Kang Dede? Ini erat kaitannya biasanya begini. Dulu juga Kang Dede itu saya yakin tukang demo ini. Dan sekarang mungkin juga Sering didemo oleh mahasiswa. Hukum Bisa karma bertanya. berarti. Hukum karma. Tapi bisa diceritakan nggak Kang Dede? Ini soal aktivitas waktu zaman mahasiswa, secara tidak sadar ataupun secara sadar, Kang Dede sekarang mungkin juga dibentuk oleh aktivitas di masa lalu gitu. Betul. Saya yakin Kang Dede juga ketika beraktivitas di mahasiswa juga tidak ujug-ujug bermimpi jadi anggota dewan mungkin, atau Betul. jadi pengusaha dulu kemudian jadi anggota dewan. Atau adakah dulu itu mimpi-mimpi bahwa Kang Dede juga pasti akan duduk sebagai pengusaha dan juga sebagai anggota DPRD Provinsi Banten? Ya. Baik Kang Rizal. Jadi kalau mimpi ya, dari sejak saya SMP saya ingat betul ya dulu bahwa mimpi kita ingin jadi pengusaha, ingin jadi pejabat gitu ya. Itu sudah sejak kecil ketika nonton televisi ya, termasuk misalnya kita juga kalau kita lihat beberapa pengusaha sukses, termasuk nama saya itu Kang Rizal diberikan nama Dede Rohana itu. Pak Rohana itu orang tua saya kenal sama salah satu pengusaha. Bapak saya itu kan jualan kayu dulu. Kayu panglong gitu. Ada yang ngeborong namanya Pak Rohana. Waktu hamil saya itu. Maka ketika lahir nama saya Pak Rohana karena ingat sama seseorang yang membeli
kayu yang ngeborong, dia pengusaha gitu. Ditambahin Dede karena saya sama teteh saya itu selisih hampir 6 tahun. Karena apa namanya KB sampai 5 tahun itu ya. Jadi selisihnya hampir 6 tahun, panggil Dede. Dede Rohana Putra sebagai menegaskan kalau ini namanya laki-laki gitu kan. Sama. Dede Rohana Putra. Rizal juga menegaskan. Iya benar. Nah, jadi setelah itu memang dari sisi nama saya memang sudah didoakan oleh orang tua ingin jadi pengusaha. Ketika SMP, SMA saya sudah terlibat di beberapa organisasi kepemudaan. Memang jiwa organisasi saya terbentuk sejak zaman SMA ya, sudah aktif di beberapa organisasi, di organisasi santri termasuk di kepemudaan ya. Dulu SMA di mana Kang Dede? Saya di Pondok Pesantren Al Hidayah namanya, di Al Hidayah. daerah Ciomas ya. Oke. Ada ponpes di sana namanya Pondok Pesantren Al Hidayah. Saya aktif di namanya OSP, organisasi santri Pondok Pesantren waktu itu ya. Dan sampai ketika kuliah memang saya dibentuk untuk karena jiwa organisasi saya memang cukup tinggi, jadi saya aktif di beberapa organisasi, termasuk aktif di teman-teman HMI, di BEM, sampai terakhir saya di Ikatan Mahasiswa Cilegon. Tapi dari sisi usahanya memang saya dari sejak SMP udah jualan, SMA jualan, kuliah pun saya masih jualan. Saya jualan sepatu, teman-teman yang teman kuliah saya ingat dulu kalau saya bisa sambil jualan sepatu, jualan kaos, sweater, undangan dan lain sebagainya. Nah, ketika setelah jadi DMC memang waktu itu banyak sekali beberapa pilihan, apakah dulu ada yang ngajak suruh jadi PNS, jadi TKK, jadi pengusaha dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya waktu itu memilih untuk jadi pengusaha. Jiwa aktivis itu kita gunakan untuk usahakan, kalau aktivis kan kritis kan. Jadi kita membaca peluang, meminta peluang dengan bahasa-bahasa aktivis, ternyata itu cukup bagi saya waktu itu memang cukup membantu. Cuman memang butuh konsentrasi. Makanya mungkin saya sekitar 10 nggak nyampe 10 tahun sih ya. Di bawah 10 tahun saya hampir hilang kira-kira. Nah, ini sebenarnya yang ingin saya fokus usaha. Saya tanyakan nih Kang Dede. Dulu memang saya mengenal Kang Dede misalkan beberapa tulisan artikel dan lain-lain juga saya membacanya gitu. Kemudian di beberapa lomba karya ilmiah. Jadi Sobat Aktivis Banten, Kang Dede ini juga waktu mahasiswa beliau itu juara 1 lomba karya ilmiah. Dan ini menariknya, setelah kemudian dia jadi aktivis di MC, kemudian setelah selesai jadi ketua kemudian menghilang. Saya tidak pernah mendengar beliau lagi. Nah, tiba-tiba sebenarnya muncul sebagai seorang pengusaha muda di Cilegon. Nah, ini sebenarnya yang ingin saya tanyakan Kang Dede. Sebenarnya agak prosesnya tiba-tiba seperti apa gitu. Atau mungkin ini kalau kita kan mengenai kalau jadi pengusaha itu pasti hubungannya dengan koneksi dengan keluarga dan lain-lain. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah keluarga Kang Dede juga ada yang jadi pengusaha atau dulunya sangat merih gitu istilahnya ya? Apakah misalkan karena dulu nggak ada maka saya harus jadi orang punya gitu? Bisa diceritakan ya? Ya, saya terlahir dari salah satu keluarga yang ekonominya bisa dibilang ekonomi yang kurang lah ya, maka memang mengharuskan saya untuk usaha. Untuk survive. Ya, saya supaya bisa kuliah, bisa bayar kuliah, saya harus kerja, saya harus usaha. Saya juga kan pernah kerja di restoran ya, di restoran siap saji Amerika yang ada di Kota Cilegon waktu itu. Saya juga ikut juga itu dulu waktu mahasiswa. Jadi saya walaupun semester aktif, berapa tuh, Kang Dede? saya agak lupa, mungkin semester 3 sampai semester 5 kalau nggak salah ya. Di sana 1 tahun. Tapi saya pernah kerja juga cleaning service. Saya pernah cleaning service, saya hampir setahun. Saya pernah kerja juga helper setengah tahun ya. Saya pernah cobain kerja di berbagai bukan di berbagai tapi minimal di beberapa tempat ya. Waktu mahasiswa itu. Masih mahasiswa. Dan yang membuat saya makin terdidik secara manajerial, saya kerja di perusahaan mungkin boleh disebut merek ya. McDonald Cilegon saya. Jadi di sana kan sangat rapih manajerialnya. Jadi saya banyak belajar di situ bagaimana mengelola waktu dengan baik ya, bagaimana mengelola pekerjaan dengan baik waktu itu. Tapi saya sambil usaha, Kang Rizal. Jadi masih usaha juga, saya masih kerja juga. Dan kebetulan saya karena tadi dalam ekonomi keluarga yang memang agak sulit, dan memang kalau saya nggak bisa nyari duit, saya nggak bisa kerja, saya nggak bakal bayar kuliah karena memang bahkan sejak SMA saya udah mandiri. Kalau kuliah 100% saya memang mandiri, sudah tidak dibantu lagi sama orang tua ya. Jadi sebuah kebutuhan saya harus kerja, suatu kebutuhan saya harus nyari uang ya. Tapi di sisi lain memang minat belajar saya tinggi, makanya saya ikut kelas menulis di Rumah Dunia, saya ikut juga kelas menulis
Pak Firdaus waktu itu ya, dia masih majalah Teras, saya ikut juga. Makanya saya juara satu lomba karya tulis ilmiah mahasiswa Provinsi Banten yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten waktu itu, dapat hadiah juga tuh. Saya kebeli motor ya. Dulu 5 juta gitu gede banget ya dari pemerintah Provinsi Banten ya. Saya juga kalau dari kuliah saya lulusan terbaik cum laude di tahun 2008 itu. Saya juga S2-nya langsung ya. Saya 2008 lulus, 2009 langsung kuliah S2. 2012 saya lulus itu salah satu yang berprestasi juga waktu itu saya. Dulu jurusan apa nih? 2000 Jurusan apa waktu ilmu politik. Ilmu politik. Ilmu politik, saya master ilmu politik termuda di Universitas Nasional tahun 2012. Setelah saya lulus itu memang saya fokus di usaha, tapi 2009 itu saya langsung masuk di kepengurusan Kadin Kota Cilegon ya. Kadin Kota Cilegon. 2009, 2000 sampai 2014, saya juga 2010-nya ikut di apa namanya HIPI ya. HIPI Himpunan Pengusaha Pribumi. 2012-nya saya ikut juga di Organda. Banyak banget organisasi pengusaha dulu ya. Akhirnya saya lebih lari ke organisasi pengusaha. Maka selama hilang itu sebenarnya saya fokus memang di kegiatan usaha dan aktif juga di beberapa organisasi pengusaha. Walaupun saya enggak juga berminat untuk jadi pimpinan di organisasi pengusaha, lebih fokusnya bagaimana membesarkan usaha tersebut ya. Dan alhamdulillah memang sampai tahun 2007 kalau nggak salah saya dapat penghargaan salah satu dari 100 salah satu perusahaan 100 besar pembayar pajak di kota Cilegon waktu itu ya, dapat penghargaan. Kita ada beberapa, memang ada 100-an orang, termasuk salah satunya perusahaan kita ya, diberikan penghargaan oleh Pajak Pratama Kota Cilegon. Dan alhamdulillah sampai hari ini walaupun saya sudah di dewan, kita serahkan kepada teman-teman yang muda, banyak sekali, ada hampir 8 direktur ya, karena ada 8 perusahaan. Saya cuma jadi komisaris saja, monitor. Kita kira-kira mempekerjakan hampir 2.000 orang. 2.000 orang tersebar di Cilegon dan di luar Cilegon lah. Lebih banyak di luar Cilegon. Kalau Cilegon mungkin 40% kira-kira. Makanya saya dengar ekspansinya hingga Cikarang kemana-mana. Cikarang sampai ke Sulawesi. Kita ada di Sulawesi di sana, di Cikarang, ada di Palembang ya, ada di beberapa daerah se-Indonesia, ada semua alhamdulillah. Nah, Kang Dede memulainya tuh. Mungkin anak-anak muda di Cilegon atau di Banten juga ingin tahu nih. Apa yang membuat misalkan sekarang sudah memiliki karyawan sekitar 20.000 karyawan misalkan, itu mulainya dari mana? Ini juga mungkin ada tahapan yang kemudian ini peluangnya ada di sini nih misalkan. Memang saya dulu diawali dari saya sebagai karyawan. Dengan saya belajar dari karyawan, saya paham betul keinginan karyawan, paham betul beberapa pekerjaan karyawan ya. Jadi dulu memang kita mulai dari kerjaan yang ringan ya, kerjaan mulai dari jualan dan lain sebagainya, lalu ngebentuk usaha. Dulu waktu pertama kali ngebentuk badan usaha, ya saya sendiri karyawannya, saya sebagai stafnya, saya sebagai direkturnya, ngelola sendiri. Baru setelah punya cukup penghasilan baru kita ngerekrut staf 1, 2, 3. Itu mulainya dari rumah? Dari ngontrak. Dari ngontrak. Kita bikin kios ya, sewa kios maksud saya, nyiapin tempat. Tahun kios, berapa itu? Saya sejak mahasiswa sudah belajar sebenarnya. Nah, dari 2007 itu di Tegal Cabe dulu kita buka kios buat servis komputer, buat sewa komputer dulu ya, buat cetak spanduk, buat cetak bikin kaos, buat undangan. Dari 2007 masih mahasiswa sudah belajar sebenarnya saya. Sambil belajar terus sampai 2008 itu kita bikin lembaga, bikin PT maksud saya ya, bikin perusahaannya PT 2008 sampai hari ini ya. Sampai hari ini belajar dan sekarang semua sudah lengkap timnya dan tetap masih expand ya. Jadi saya masih monitor kegiatan-kegiatan walaupun saya juga tidak boleh meninggalkan kewajiban saya sebagai anggota DPRD, tapi minimal kalau sisi kerjaan sudah kita serahkan semua ke teman-teman, biar teman-teman yang anak-anak muda sekarang ini yang energik ya, yang bergerak, yang total berapa perusahaan kan? Perusahaan sih banyak ya, ada 8 PT ya. Ada 8 bergerak tapi beda-beda memang. Beda-beda. Ya. Kalau boleh tahu nih. Ini kan ngelihat 8 perusahaan dengan jumlah
dump truck sekarang udah berapa, kemudian eskavator juga berapa, kemudian blok berapa. Kalau lihat saya lihat, saya pelajari, ini banyak banget sebenarnya nih. Nggak banyak juga sebenarnya. Ya lumayan lah ya, ada kita memang karena yang paling besar itu di logistik ya. Logistik. Di logistik kita memang sebar ada di daerah Cilegon, di daerah Balaraja, di daerah Cikarang, Bekasi, Cileunyi, Bandung, Depok ya. Adalah sekitar ratusan lah kira-kira ya. Ratusan. Ada truk juga memang di beberapa termasuk Sulawesi ya, kita Sulawesi. ada puluhan lah, hampir ya mendekati 100 mudah-mudahan. Alat berat memang ada sekitar hampir 50-an lah ya yang nyebar-nyebar ya, tapi masih leasing lah kira-kira, masih punya cicilan banyak bergerak di mana-mana. Baik, Sobat Ekvis Banten, kita sudah mendengar banyak sekali nih. Mungkin kita ingin mendengar juga sebenarnya apa peran orang tua nih bisa menjadikan Kang Dede itu seperti saat ini dengan memiliki 8 perusahaan yang omsetnya tentu saja saya yakin nggak mungkin omset kaleng-kaleng ini dengan ratusan truk dan di perusahaan logistik. Ini peran terutama ibu dan bapak untuk menanamkan. Ibu sama bapak masih ada? Masih, ibu masih ada, bapak udah nggak ada. Nah, apakah bapak meninggal kapan? 2010, 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. 2010 Kang Dede belum jadi dewan. Belum jadi dewan, jadi dewan kan kemarin 2019. Baru belajar usaha dulu tuh, baru belajar usaha, baru berintis lah. Bapak belum sempat menikmati. Belum sempat melihat sebagai pengusaha sukses sebagai anggota dewan. Ya, belum. Bagaimana Kang Dede mengenang bapak, sosok bapak? Jadi Kang Rizal, saya itu dulu nggak pernah tahu ya kalau didikan orang tua itu ternyata sangat membantu saya, membawa saya sampai posisi hari ini. Orang tua kerasanya sudah hari ini baru kerasa gitu. Pertama orang tua saya itu bapak ya, dari bapak saya itu kan orang Banten. Orang Banten tuh keras banget. Saya dididik sama orang tua tuh keras banget. Salah dikit udah, waduh, diomelinnya beneran. Saya kerasa banget dulu tuh, ngerasa tidak disayang sama bapak. Dulu kayak gitu. Sekarang baru sadar. Ternyata hidup di dunia usaha itu memang butuh persaingan yang keras, butuh tekad yang kuat. Kalau dididiknya dengan dididik dengan biasa-biasa saja, saya nggak bakal bisa sehebat ini gitu ya. Nggak bakal bisa jadi pengusaha. Nggak bakal jadi pengusaha kuat karena pengusaha itu memang butuh kerja kuat, kerja keras, kerja cerdas gitu. Kebetulan ibu saya memang mendidik saya kebalikannya dari bapak saya. Lemah lembut. Ibu saya sampai hari ini masih jadi guru ngaji di kampung ya, sampai hari ini masih gitu. Bapak saya sedangkan kebalikannya gitu ya, sangat keras sekali. Dulu beliau memang gabung di keluarga besar pendekar dan memang pengusaha kampung lah kayak gitu, jualan kayu dan lain sebagainya ya, jualan kayu panglon gitu. Tapi orang tua ibu saya memang mendidik saya dari sisi keagamaan, dari sisi sifat-sifat baiknya. Jadi alhamdulillah saya ini ada dua karakter pemberaninya dari bapak gitu. Abah saya manggil ya, dari abah almarhum. Tapi setelah sekian tahun nggak ada, baru saya sadar kalau saya dididik manja-manja, saya nggak bakal bisa jadi pengusaha. Saya itu dulu Kang dapat uang sunat itu sama bapak saya bukan dibeliin mainan, malah dibeliin kambing. Katanya kalau kambing dibeliin itu hari ini 1 kambing, nanti 2-3 tahun bakal beranak. Dan itu bener. Ketika kita beliin kambing, dapat 1 tahun udah beranak lagi 2 kan, jadi dapat 3 gitu kambing. Jadi artinya sejak kecil memang saya didambakan dan mungkin dipersiapkan untuk jadi pengusaha. Walaupun waktu itu saya nggak sadar, saya sadarnya baru sekarang. Dulu tuh saya ingetnya, wah saya itu nggak disayang sama orang tua, saya itu memang nggak dibenci sama orang tua gitu ya, khusus sama bapak ya gitu. Tapi ternyata saya baru sadar kalau kita memang dulu dipersiapkan untuk menghadapi persaingan yang begitu ketat, apalagi di dunia usaha ya, tanpa dibantu oleh pengaruh orang tua gitu. Bagaimana bisa usaha, persaingannya ketat di industri, apalagi industri itu sangat kualifikasi sangat dikedepankan ya. Kalau hanya jago retorika, walaupun retorika dibutuhkan juga sebagai aktivis ya, tapi kalau kualitasnya nggak bagus tentu nggak bakal ada yang mau pakai jasa-jasa kita ya. Jadi alhamdulillah saya diberikan orang tua yang lengkap ya, dari sisi tadi disiplinnya, ketegasannya, dan dari sisi lemah lembutnya alhamdulillah membentuk karakter seorang Dede Rohana Putra seperti itu. Ada penyesalan nggak Bapak? Maksudnya Bapak belum bisa menikmati nih. Ya, saya ingat waktu bapak saya meninggal tuh saya udah alhamdulillah sudah punya rumah, alhamdulillah sudah
punya mobil waktu itu. Memang saya belum banyak begitu membahagiakan bapak ya, abah ya, belum. Abah. Waktu itu memang saya kalau yang namanya sudah nasib ya, jadi memang agak nyesel waktu itu saya belum bisa membahagiakan, waktu itu belum bisa banyak bantu lah ya. Tapi memang saya sejak kuliah itu saya sudah bantu adik-adik saya sebenarnya. Adik-adik saya itu sekolah, kuliah itu saya udah saya bantu walaupun saya waktu itu masih merintis usaha, masih kecil-kecilan. Alhamdulillah tapi sampai hari ini mama saya alhamdulillah ya kita berusaha semaksimal mungkin ya untuk membahagiakan orang tua ya, ibu ya. Dan ya saya yakin gak ada puasa lah ya kita membahagiakan orang tua sampai kapanpun akan coba kita. Yang penting kan orang tua itu bukan masalah memberikan materi sebenarnya, bagaimana kita bisa berperilaku baik. Dan Kang Ismat, Kang Jas, saya itu tidak pernah minta doa sama orang tua. Minta doa langsung nggak pernah. Tapi orang tua itu mendoakan dengan perilaku kebaikan kita. Kalau kita berperilaku baik, memberikan sesuatu yang terbaik, dia nanti akan mendoakan secara ikhlas. Memang semua orang tua mendoakan pasti. Tapi kan beda mendoakannya ketika kita telah minta dengan kita tidak minta, tapi kita memberikan sesuatu kepada dia dengan sifat baik kita, dengan kebaikan-kebaikan kita, dia akan tulus mendoakan kita. Oh iya anak saya ini baik banget gitu ya. Selama ini sampai hari ini saya kalau ada yang nanya minta orang tua nggak pernah. Saya biasa ke orang tua itu bukan sombong, tapi saya ingin cara memintanya itu dengan perlakuan kita yang baik, menghormati dia, menyanjung dia, memenuhi kebutuhan dia. Misalnya kan secara tidak langsung dia pasti akan, memang semua anak doakan. Tapi kan beda kalau dia ada barusan spesial. Ya spesial kalau dia barusan mendapatkan manfaat atau kebaikan dari anaknya, maka mendoakannya kan berbeda gitu kan, ada rasanya berbeda. Mungkin itu. Jadi hari ini yang saya dapatkan bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, saya yakin di situ ada karena doa orang tua saya. Seperti itu, Kang Rizal. Oke, Sobat Ekbis Banten, ini sebenarnya kita banyak sekali mendapatkan pengalaman yang berharga dari Kang Dede ini. Nah, perusahaan sudah punya, semua sudah punya. Nah, ini pertanyaan penting juga Kang Dede. Kenapa terjun ke politik? Nah ini harus jadi pertanyaan besar. Kang Dede itu misalkan perusahaan sudah oke. Meskipun beliau aktivis. Kemudian setelah jadi aktivis menghilang. Ternyata beliau sedang merancang kekuatan. Merancang kekuatan dalam artian dia merancang kekuatan ekonomi, kekuatan diri dan lain-lain. Dan tiba-tiba setelah semuanya selesai, dalam artian perusahaan sudah oke, sudah kuat, sudah ada orang-orang yang melanjutkan, Kang Dede tinggal duduk manis, mengontrol sana sini. Dan pertanyaan lanjutannya, kenapa terjun ke politik? Apakah jiwa-jiwa aktivis dulunya gitu, jiwa-jiwa waktu masih mahasiswa, atau ada kegelisahan tersendiri yang menjadikan Kang Dede kemudian bukan nekat sebenarnya, tapi ini kalau orang Cilegon mungkin bilang wiswayahe. Sudah saatnya terjun ke dunia politik. Betul. Rizal gini. Saya terjun di aktivis ini, terjun di politik itu karena teman saya di aktivis dulu. Jadi saya punya teman dulu aktif di KNPI ya, walaupun saya tidak terlalu aktif, tapi dia aktif di KNPI dulu, KNPI Cilegon. Ya, Kang Mas Rory itu waktu itu jadi ketua DPW PAN. Akhirnya dia ngajak saya. Karena ini kan bagian dari buah relasi waktu jadi aktivis saya kan gitu. Iya betul. Ingat nggak saya kata, oh iya dulu kan aktif katanya Mancak dulu, tapi dia dulu sempat aktif di KNP dulu kan dia. Betul. Nah ngobrol gitu ya, diskusi, akhirnya dia ngajak saya di politik ya. Dan memang tadi karena saya itu jiwanya jiwa organisatoris ya, jadi memang kepala itu kalau nggak diskusi sebulan pusing gitu kan. Kalau nggak ketemu sama mahasiswa, sama aktivis, kita nggak diskusi itu pusing. Jadi kebahagiaan saya kalau diundang sama mereka, kita ngobrol, kita diskusi problem-problem apa gitu ya. Akhirnya itu yang membuat ya ada sesuatu yang kepuasan tersendiri bagi saya. Dan memang dari sisi lain memang kita lihat memang potensi Cilegon yang cukup besar. Saya yakin potensi itu akan bisa digali maksimal hanya orang-orang yang tepat gitu. Memang hari ini sudah bagus misalnya Cilegon sudah maju, tapi saya yakin majunya bisa lebih hebat lagi. Bisa lompatan kuantum karena Cilegon kota yang terkecil, jumlah penduduknya juga terkecil, cuman hanya 3-4% dari Provinsi Banten ya. Dengan APBD-nya dia bisa dari banding sama kota Serang itu lebih tinggi daripada kota Cilegon ya, apalagi dibanding dengan Pandeglang Lebak, walaupun lebih besar tapi jumlah area penduduk dan wilayah lebih besar dia. Harusnya Cilegon tuh bisa lebih bagus, bisa lebih baik, bisa lebih cantik, bisa lebih maju daripada hari ini sebenarnya. Jadi dari campur dari akses
aktivisnya ya, dari tadi bagaimana saya memang punya kebiasaan untuk berdiskusi dan memang ada kegelisahan juga bagaimana membawa Cilegon, kota yang kita cintai ini menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih berkembang daripada hari ini. Kang Rizal, seperti itu sebenarnya. Nah, ini ada yang menarik juga. Tidak ke kota dulu ya. Betul. Tapi langsung ke DPRD Provinsi Banten. Betul. Jadi waktu itu yang jadi persoalan ketika langsung mencalonkan diri jadi anggota DPRD Provinsi Banten. Suaranya sangat besar, sangat tinggi dan mencapai 13% dari total suara sah. Suara sah di Kota Cilegon. Itu pasti punya kiat-kiat dong. Pasti punya peta nih. Betul. Seperti apa Kang Dede? Jadi waktu saya aktif di partai politik, saya jadi bendahara provinsi. Waktu itu pemilu, saya coba menghitung, mengkalkulasikan bagaimana supaya saya nyalon menang. Waktu itu kita hitung, teman-teman merekomendasikan saya nyalon di kota ya, awalnya. Karena kota itu memang yang sangat potensi dan memungkinkan saya untuk menang gitu, karena cukup dengan suara 1.500 2.000 jadi anggota dewan ya. Cukup. Dan wilayah cuma 2 kecamatan waktu itu. Cuman dari sekian banyak itu memang calon-calon sudah ada dan keberatan kalau saya maju di situ di kota, nanti dia malah kehilangan terus dan sebagainya. Akhirnya pilihannya adalah provinsi. Tapi provinsi itu dapil yang paling ketat, yang dapil neraka cuma Cilegon, cuma 3 kursi Kang Rizal. Dari 10 dapil di Provinsi Banten, Cilegon 3 kursi. Kota Serang 5 kursi, Kabupaten Serang 12 kursi. Waktu itu saya sempat kepikiran, udahlah Serang Cilegon kan masih dekat. Saya mau nyalon Kabupaten Serang saja, provinsi dapil Kabupaten Serang ada 12 kursi. Dan PAN waktu itu dapat 2 kursi di sana gitu ya. Kepikiran dulu. Tapi akhirnya saya coba berdiskusi, coba saya timbang-timbang gitu ya. Saya ini kan jiwa aktivis. Dari dulu saya dari sejak SD, SMP, SMA selalu ranking. Jadi kalau saya nggak berprestasi 1, ya 2, kalau nggak ketiga. Itu dari sejak SD saya. SD, SMP sampai SMP sampai kuliah bahkan. Saya juara lomba juara 1, bahkan dengan IPK tertinggi waktu kuliah. Komlod ya. Jadi wah, kayaknya kebiasaan tradisi juara saya ini harus diuji di pemilu, saya bilang. Jadi diuji. Kalau di pemilu itu saya juara 1, kalau nggak juara 2, kalau nggak juara 3. Kalau di atas juara 3 nggak dapat kursi waktu itu. Udah, ini yang saya sangat tertantang, saya bilang. Karena cuma 3 kursi. Udah kalau gitu saya bilang kita nyalon di provinsi. Waktu itu banyak yang mencemooh, termasuk keluarga saya, sahabat saya, teman-teman saya. Ngapain lu belum pernah teruji, belum pernah nyalon? Dewan yang sudah 3 periode, 2 periode nyalon provinsi selesai. Dulu Yoyok Dwi Martantio punya Edito Serba, nyalon provinsi gak jadi katanya. Ada Haji Iye, pengusaha besar di Cilegon, anggota dewan mantan 2 periode gak jadi juga. Kamu anak kemarin sore. Justru saya bilang, saya itu dibentuk dari dulu dari kesulitan, dari banyak tantangan, banyak rintangan sejak saya SD, SMP, SMA, bukan dengan hidup dengan berkecukupan, tapi dengan kesulitan. Nah, makanya saya bilang nyalon ini pembuktian, saya bilang memang nyalon provinsi Cilegon itu paling berat. Nah, saya bilang dengan bismillah, dengan relasi tadi, karena saya hampir aktif di seluruh organisasi. Pertemanan banyak dari organisasi. Akhirnya saya manfaatkan itu. Kita silaturahmi, kita diskusi, kita ngobrol. Ya, alhamdulillah kalau habis diskusi kan, karena kita punya uang kan, minimal buat bayarin kopinya ada gitu kan, kira-kira gitu. Buat makan-makannya ada. Kalau di politik kita nggak punya biaya logistik buat makan-makan kan repot kan. Gitu. Makanya kemarin itu saya suaranya terbanyak seprovinsi Banten dari fraksi PAN. Makanya saya kemarin dikasih ketua fraksi fraksi PAN. Dari sisi persentasi dari suara sah dengan suara saya 13%, dan itu suara tertinggi secara persentase seprovinsi Banten dari seluruh partai. Menghitungnya dari persentase terbersih ya. Dari suara sah dapil tersebut kita bagi dengan suara kita. Maka saya tertinggi. Setelah saya ada pamungkasan, baru ada Pak Pami Hakim ya. Jadi saya tertinggi, makanya saya diapresiasi. Coba-coba dan tertinggi gitu maksudnya. Coba-coba dan tertinggi. Dan memang partai mengapresiasi saya sampai hari ini juga. PAN itu kan dapat 6 kursi di Provinsi Banten, dapat 1 pimpinan, dan pimpinan udah kasih ke saya. Saya pimpinan Komisi 5 hari ini, sekretaris Komisi 5, itu bagian dari prestasi yang saya dapatkan. Kalau saya dapatnya biasa-biasa saja mungkin tidak dihitung ya, tapi kalau alhamdulillah dengan kerja keras, dengan doa dari semua orang, termasuk dari para sahabat, teman-teman, keluarga yang membantu saya mendapatkan, memecahkan telur lah, karena memang PAN di sana belum pernah dapat, dan sekali dapatnya memang kita juara 2. Sebenarnya bukan juara 2
kalau suara murni juara 1. Juara 1. Karena juara 2, juara 3 setengah dari suara saya. Heeh. 14 ribu sama 13 ribu digabungin 2 suara, 1 suara saya. Jadi pemenang kan ada 3 kursi. Iya, Kursi betul. kedua ketiga itu setengah dari saya. Jauh banget. Jauh banget. sebenarnya. Kalau selisih cuma 1.000 2.000 nggak apa-apa. Ini mah selisihnya 2 kali lipat dari suara mereka. Makanya sebuah kepercayaan ya, sebuah tanggung jawab yang besar saya kira dari masyarakat Cilegon. Maka ini yang menjadi beban buat saya, bagaimana saya harus bisa membuktikan kalau waktu itu masyarakat Cilegon yang memang memilih saya buktikan kita akan berikan yang terbaik ya, pengabdian terbaik buat masyarakat Kota Cilegon. Seperti itu Kak Rizal. Nah, apa yang dia lakukan di Komisi 5? Alhamdulillah saya sebelum di Komisi 5 Komisi 4. Komisi 4 dulu ya? 2 tahun setengah saya di Komisi. Alhamdulillah banyak sekali program yang dulu-dulu mungkin Cilegon kebagian cuma setahun mungkin 5-10 program. Karena Ketika kurangnya kekurangan keterwakilan. keterwakilan. Setelah saya di Komisi 4 kemarin, alhamdulillah kita paling ya minimal ngimbangin lah, hampir 2 kali lipat dari periode sebelumnya. Kalau sebelum cuma dapat 5, 10, periode saya kemarin bisa dapat 10, 20, 2 kali lipat dari 2 kali periode yang lalu ya. Sekarang saya di Komisi 5 ngurusin pendidikan kesehatan ya, pemberdayaan perempuan, Kesra dan lain sebagainya, tenaga kerjaan juga termasuk ya. Jadi alhamdulillah sekarang kita banyak dorong program-program yang ada di provinsi ke Cilegon. Apalagi karena kita Cilegon ini memang kota industri ya, butuh perhatian sekali, penganggurannya cukup tinggi, infrastruktur juga cukup rusak dan lain sebagainya. Kita banyak program-program yang kita dorong ke Cilegon, memang khususnya buat provinsi Banten. Tapi kita dorong lagi lebih banyak lagi di kota Cilegon. Makanya hampir tiap bulan kita ada program di kota Cilegon, alhamdulillah. Jadi pada akhirnya enak gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan makanya masyarakat Cilegon mudah-mudahan bisa bermanfaat ya masyarakat Cilegon. Oke, ini juga karena sekarang juga Hari Buruh. Betul. Mungkin kita juga akan bicara soal Hari Buruh nih. Sebagai pengusaha, kami paham betul pasti sisi kebijakan pemerintah terhadap pengusaha. Betul. Yang kedua juga sekarang duduknya di legislatif yang juga merancang kebijakan untuk betul. pengusaha dan buruh. Betul. Sisi lainnya bahwa ada 2.000 pekerja yang istilahnya bekerja di perusahaan Kang Dede. Betul. Kang Dede melihat Hari Buruh itu seperti apa, kemudian terutama mungkin di Cilegon. Cilegon kan perusahaan padat karyanya. Betul. Banyak perusahaan padat Modal modalnya paling banyak juga paling banyak. Betul, Nah, ini betul. juga Kang Dede melihat Cilegon dari termasuk Hari Buruh nih seperti apa untuk buruh Cilegon. Betul. Menurut saya Hari Buruh itu adalah hari di mana teman-teman buruh itu bisa berhari raya. Ya, di sana kita bisa memperingati hari perjuangan, harinya kebanggaan buat masyarakat buruh, dan saya juga pernah jadi buruh waktu itu ya. Merasakan betul bagaimana memang perjuangan buruh itu, posisi di buruh seperti apa. Maka saya sebagai anggota DPRD maupun sebagai pengusaha memang kita harus dorong Hari Buruh ini menjadi hari yang harus difasilitasi sebenarnya supaya para buruh bahagia. Kan hari rayanya buruh. Makanya kita dorong, kemarin saya ke Dinas Naker Provinsi Banten juga kita dorong bagaimana hari buruh itu dikumpulkan, difasilitasi untuk mengadakan hari raya mereka. Mereka diberikan fasilitas kegiatan-kegiatan yang produktif, kita biayain, kita kasih hadiah dan lain sebagainya, karena bagian dari merayakan sebuah hari kebanggaan buat buruh ya. Kalau dari sisi aturan tentu ini memang karena Komisi 5 yang ngurusin ketenagakerjaan, banyak sekali Kang Rizal surat-surat masuk dari para serikat ketika mereka terjadi perselisihan. Maka selalu kita respon, selalu kita bantu. Kemarin juga ada informasi terkait dengan persaluan tenaga kerja, kita langsung turun, kita panggil. Ada juga yang terkait dengan perselisihan tenaga kerja, ada yang kita belain ya. Kita ingin ekonomi tetap tumbuh di provinsi Banten ya. Tapi kita juga ingin bagaimana hak-hak buruh itu memang nggak boleh jalimi. Ya, harus sesuai dengan aturan ya, dan tidak ada yang terjolimi dalam kegiatan industrialisasi. Khususnya di Cilegon memang industri di Cilegon tuh yang paling banyak mungkin hampir 95% itu industri padat modal ya. Jadi memang karyawannya sedikit, investasinya besar tapi karyawannya sedikit. Ini jadi problem memang. Ke depan kita ingin dorong bagaimana ada industri padat karya di Cilegon, termasuk memang di wilayah-wilayah yang lain. Karena industri padat karya itu akan banyak membutuhkan karyawan. Penduduk kita sudah 12 juta lebih ya. Industrinya kalau industri padat modal yang hadir akan membutuhkan karyawan sedikit. Nah, kalau industri padat karya kayak Nikomas misalnya bisa 60.000
Kalau misalnya satu pabrik, kalau misalnya ada 100 pabrik bisa 6 juta. 6 juta. Selesai tuh Selesai. dengan 100 pabrik. Padahal di kita ada ribuan pabrik. Betul. Kenapa nggak selesai? Karena memang bukan hanya industri padat karya dan tidak sebesar di koma semua gitu ya. Nah, ini saya sering ngasih percontohan ya, salah satu pabrik yang tenaga kerjanya banyak memang di Komas. Kita harapannya kalau di Cilegon hari ini pengangguran 25.000, setengah pabrik di Komas dipindahin ke Cilegon, selesai pengangguran sebenarnya. Ini juga sebenarnya yang apa, kadang orang berpikirnya jomplang. Orang mengiranya bahwa mustahil orang Cilegon kok nganggur, kan begitu kan? Betul. Padahal kalau dilihat dari persentase itu bahwa padat modalnya lebih besar Betul. daripada padat karya. Lebih besar banget. Misalnya kayak Krakatau Posko. Krakatau Posko itu 360 hektar. Investasinya dulu sekitar 60 triliun. Itu kalau 360 hektar dibikin pabrik sepatu, mungkin investasinya nggak perlu 60 triliun, mungkin 30 triliun. Sudah cukup. Sudah cukup. Dengan bisa karyawan 60.000. Sekarang karyawan cuma 5 dengan luas area 360 hektar dengan uang 60 triliun yang waktu itu diinvestasikan. Jadi memang tadi dari ujung Suralaya sampai ujung Ciwandan selalu ada industri di Kota Cilegon, tapi masyarakat Cilegon sendiri pengangguran cukup tinggi. Hari ini memang agak turun sekitar 8%-an ya dari jumlah pencari kerja, tapi memang masih tinggi. Masyarakat Cilegon masih susah mencari pekerjaan. Nah, ini saya kira bukan hanya Cilegon, memang problemnya karena Banten ini memang salah satu juga tingkat penganggurannya cukup tinggi di Indonesia ya. Pandeglang, Lebak kita dorong, termasuk di Serang juga memang pengangguran cukup tinggi walaupun industrinya banyak. Nah, ini mungkin PR kita bagaimana membuat aturan yang lebih memudahkan para investor supaya bisa masuk ke Banten dan iklim usahanya memang kondusif supaya mereka bisa untung. Kalau mereka untung, mereka akan expand. Tapi kalau mereka ribet, mereka nggak untung, pasti mereka bakal pergi seperti itu. Nah, di Cilegon juga ada yang menarik sebenarnya, soal tenaga kerja asing. Ini Betul. selalu bergesekan nih, Kang Dede. Selalu ada gesekan Betul, antara betul. tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal. Betul. Biasanya kan begitu. Nah, bagaimana Kang Dede melihat itu? Memang gini, kalau Regulasinya harus seperti apa sih gitu? khususnya di Cilegon, memang karena industrinya industri padat modal, teknologi tinggi high tech dan teknologi resiko tinggi high risk ya, high risk high tech. Maka kalau teknologinya tinggi butuh transfer ke knowledge. Jadi ketika industri itu dibuat, maka banyak membutuhkan tenaga kerja asing. Mungkin kalau pabrik-pabrik yang gampang yang padat karya mungkin teknologinya nggak terlalu mungkin ya, saya belum begitu paham. Tapi kalau di Cilegon memang teknologi tinggi. Kayak sekarang kemarin ribut bulan puasa, ada videonya viral di mana-mana ya. Ada orang Korea yang ribut sama pekerjanya. Hari ini ada proyek Lotte misalnya, dia memang membutuhkan selama masa proyek bisa 25.000 karyawan selama proyek. Nah, dan itu memang karena banyak mendatangkan mesin-mesin dari luar, dari Korea, dan itu mesin-mesin baru. Maka butuh banyak sekali orang-orang Korea untuk menginstal dan untuk proyek dan lain sebagainya. Dan karena itu investasi Korea, maka dia juga tidak mau ambil risiko. Dia nggak mau ambil risiko, jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang resiko tinggi, konstruksi yang tinggi, konstruksi yang kira-kira membutuhkan keahlian khusus, dia belum percaya kepada pengusaha Indonesia. Lebih banyak dia bawa perusahaan-perusahaan Korea juga. Nah, akhirnya karyawan TKA itu di Cilegon banyak banget. Mungkin dari lotenya sedikit, tapi dari kontraktornya banyak. Dia kalau digabungkan bisa ratusan, bukan ratusan lagi, mungkin hampir ribuan sih nggak nyampe, mungkin ratusan sampai 400-500 ya. Karena tapi beberapa lokasi memang. Kalau lote mungkin cuma 50, tapi ada kontraktornya 50. Kalau digabungkan kan bisa 200-300 ya gitu. Nah, memang ini sebuah kebutuhan. Rizal, kalau misalnya kita tidak ada orang asingnya karena teknologi tinggi dan mereka juga nggak mau ambil resiko kalau diserahkan ke lokal, konstruksinya ke lokal, ini apalagi misalnya konstruksi yang baru, bukan kalau bikin jalan mungkin umum ya, bikin drainase umum, tapi kalau konstruksi tungku dapur, pabrik dan lain sebagainya dia nggak beresiko. Tapi memang sebuah kebutuhan, tinggal bagaimana supaya tenaga kerja asing itu harus mematuhi aturan ya, ditambah lagi memang harus ada sebuah template di mana ada transformasi nggak boleh lama. Misalnya apakah sampai 2 tahun, 3 tahun, atau sampai 5 tahun ada transformasi. Dan memang itu kita kawal, kita kemarin juga panggil dari Disnaker Provinsi Banten termasuk dengan PPNS-nya ya, bagaimana ada roadmap maksimal misalnya sampai berapa tahun. Memang ada dia misalnya di tahun pertama konstruksi misalnya bisa 200. Nanti di tahun produksi pertama sudah turun jadi 100. Tahun depan terus sampai mungkin sampai 5 tahun tinggal beberapa orang saja. Tapi memang tidak bisa sekaligus. Jadi harus ada bertahap. Itu kita monitor dan memang
Kemarin juga saya sempat memfasilitasi ya, bagaimana kalau ada orang asing itu, perusahaan asing itu memang harus meng-hire orang lokal, orang Indonesia yang kompeten dalam rangka mengkomunikasikan aturan kerja maupun regulasi yang ada di Indonesia oleh orang Indonesia. Kan beda, kayak kemarin tuh ribut, saya lihat di videonya itu nanyain gaji, THR gitu. Dan yang menyampaikannya orang Korea. Nah, kalau orang Indonesia itu kan kalau yang menyampaikan orang Korea kan tersinggung, Iya, apalagi betul. budayanya beda, Beda. intonasinya beda. Mungkin bagi dia intonasi ngomong kencang itu biasa, tapi bagi di kita kalau ngomong kencang itu ngajak berantem kan gitu. Ngajak duel. Ngajak duel. Nah, ini jadi masalah kemarin sempat ribut sampai ke media di mana-mana. Nah, ini memang sudah kita dorong bagaimana supaya perusahaan-perusahaan asing yang ada di khususnya kontraktor itu ya, yang asing yang ada di Kota Cilegon bagaimana bisa merekrut HRD atau humas orang Indonesia ya supaya cara menyampaikan komunikasinya supaya tidak terhambat. Nah, ini sering terjadi konflik karena kerjaan ketika yang menyampaikannya orang asing. Dia tidak paham, terus dari sisi bahasa, intonasi dan lain sebagainya juga berbeda dengan kebiasaan kita. Ini yang jadi sumber masalah, akhirnya harus ribut. Nah, ini kita nggak mau terjadi lagi. Justru kalau ini terjadi mencoreng juga kondusivitas di kita ya, di kesannya kita itu arogan dan lain sebagainya, padahal memang ada miskomunikasi saja. Tidak pro investasi. Disangkanya tidak pro investasi, padahal kita memang sangat membutuhkan sekali investasi buat membangun Banten ini, buat membangun Cilegon ini. Cilegon itu setahun kalau dari produk domestik regional bruto PDRB itu 100 triliun belanjanya setahun. APBD cuma 2 triliun. Jadi 98% digerakkan oleh ekonomi swasta, hanya 2% yang digerakkan oleh belanja pemerintah. Mungkin kalau digabungkan sama belanja pemerintah provinsi sama pusat mungkin sekitar 5-10%. 90% sama swasta. Kalau nggak ada swasta gelap. Kalau nggak ada swasta nggak bakal ada mall. Kalau nggak ada nggak ada swasta nggak bakal ada lingkar selatan, nggak bakal ada jalan tol gitu kan. Seperti itu. Ini menarik Sobat Ekbis Banten. Ini sesi terakhir sebenarnya. Ada yang ingin saya tanyakan soal di dunia politik. Kang Dede itu pengusaha, masih muda, kemudian dengan aset yang sudah bisa kita hitung sebenarnya. Kemudian konstituen, pemilihnya banyak. Kalau lembaga survei bisa mensurvei dengan akurat, sebenarnya potensi Kang Dede juga untuk menjadi wali kota Cilegon juga cukup tinggi. Amin. Nah, pertanyaan saya, ada tidak arah ke sana Kang Dede? Ya, baik. Pertama memang dorongan dari masyarakat khususnya dari konstituen ya banyak sekali mendorong saya supaya menjadi wali kota Cilegon di Pilkada tahun 2024. Cuman memang di undang-undangnya adalah Pilkada itu dilakukan setelah pemilu. Dan hasil pemilu tahun 2024 itu menjadi dasar untuk Pilkada. Maka ketika kita diskusi dengan DPP ya, DPP itu mensyaratkan ya kalau misalnya kita berkeinginan untuk merebut kursi C1 di Cilegon, maka kursi di kotanya harus diperbanyak. Harus nambah. Kursi provinsinya juga harus diamankan. Nah, maka sekarang kita bagaimana konsen supaya fokus sukses di pemilu. Kalau setelah sukses pemilu baru kita ngomongin pilkada. Walaupun memang tadi banyak kader-kader PAN ya yang juga berpotensial ya, termasuk saya banyak digadang-gadang, banyak didorong. Dan itu memang namanya dinamika politik sangat dinamis sekali ya. Ya kalau hasil pemilunya bagus, masyarakat yang meminta juga misalnya konsisten mau membantu saya, termasuk dari partai misalnya menugaskan saya, meminta saya, merekomendasikan saya untuk jadi calon wali kota, ya kita harus siap sebagai generasi Intinya muda. siap. Intinya siap. Harus siap kita sebagai kader, kita sebagai masyarakat Cilegon, kita sebagai anak muda yang memang harus lebih banyak berkontribusi. Saya yakin semua orang mungkin punya keinginan tapi kadang-kadang kesempatannya belum ada. Tapi kalau keinginannya ada, potensinya ada, kesempatannya ada, kenapa nggak kita ambil seperti itu. Orang kan yang jadi persoalan itu biasanya ketika ingin mencalonkan diri, kendaraan yang tidak ada. Baik kendaraannya dan lain sebagainya. Memang dinamika jadi wali kota itu, jadi kepala daerah itu memang banyak sekali. Kenapa? Karena memang semua orang kan banyak yang ingin.
pada kepengen jadi kepala daerah, jadi wali kota, akhirnya keinginan tuh pada berbenturan kan. Iya, Yang anggota dewan pengen, pengusahanya pengen, yang ketua partai pengen, tapi kan nanti yang bakal mengkerucut kepada paling satu dua tiga pasang, iya maksimal mungkin betul. 4 pasang seperti kemarin ya. Nah, siapa kira-kira yang bisa manggung, setelah manggung baru siapa yang mendapatkan hati dari Masyarakat. masyarakat seperti itu. Nah, Kang Dede, ini soal HUT Cilegon juga kemarin itu kan. Betul. Kalau Kang Dede melihat perjalanan Cilegon ya, setelah jadi kota administratif, kemudian ya jadi pemerintah kota Betul, tersendiri, ya. yang terlepas dari Kabupaten Serang misalkan Hmm. dulu itu, eh peningkatannya seperti apa sih kan? Dari sisi kemajuan harus Mm, kita akui ya, memang Cilegon drastis betul. perubahannya, kemajuannya ya, dari mulai Oktip ya sampai kota administratif sampai jadi kota Cilegon. Nah, Tapi sekali lagi Cilegon itu ibarat bayi tabung yang potensinya cukup besar. mm, Di sana banyak industri-industri vital, industri-industri yang padat modal, mm, industri-industri dari berbagai negara ada di kota Cilegon dengan jumlah penduduk 300 sekarang naik jadi 400 ribu ya, sedikit dengan jumlah 8 kecamatan dan wilayahnya juga cuma beberapa, paling nggak nyampe 15% dari Kabupaten Serang. Saya kira harusnya dengan uang yang dimiliki oleh kota Cilegon, dengan potensi yang dimiliki, harusnya Cilegon bisa lebih cantik, harusnya jalan-jalan arteri bisa lebih lebar, taman-taman kota makin banyak, harusnya drainase makin cantik, trotoar makin banyak, masyarakatnya makin bahagia, fasilitas kesehatan makin membaik, harusnya fasilitas pendidikan makin baik, harusnya jauh lebih baik daripada yang lain. Karena tadi dari jumlah penduduk yang sedikit, jumlah wilayah sedikit, tapi potensinya banyak. Potensi Kalau perputaran hari ini kan kita uangnya. lihat jalur masih satu jalur ya. Ada jalan lingkar selatan memang alhamdulillah kebantu ya, tapi memang belum maksimal. Jalan-jalan yang arteri ya dari Iya betul. jalur eh, jalur kota Mm, ke jalan-jalan kiri kanannya masih masih sempit ya. Jalur trotoar juga nggak ada yang bisa buat orang jalan kaki jalan yang kaki. nyaman ya. Memang ada tapi kan nggak nyaman, saya Mm, kira seperti kota-kota besar kan, kayak gak usah jauh-jauh, misal di Tangsel, di kota Tangerang, apalagi bisa mm, lihat kita di Jogja, bisa mm, lihat di Bandung ya, masih jauh mm. kita. Nah, ke depan memang Cilegon tantangannya makin berat ya, dan saya yakin kalau pemimpinnya punya potensi untuk merubah wajah Cilegon makin baik lagi, masyarakatnya makin bahagia lagi, saya yakin bisa digali, bisa diwujudkan harapan Cilegon yang bisa lebih baik daripada hari ini. Jadi intinya Kang Dede siap. Siap jadi wali kota Cilegon lah. Kalau masyarakat meminta, kalau partai nanti yang mengizinkan ya. Baik, baik, Sobat Ekbis Banten. eh Demikian bincang-bincang kita dengan Kang Dede. Ini daging semua sebenarnya. Saya dari A sampai Z ini, yang kita dengar ini penuh motivasi, penuh perjuangan dan lain-lain yang mudah-mudahan bisa memotivasi Sobat Ekbis semua. Mungkin ada yang ingin Baik, dikatakan? sedikit Kang Rizal ya, buat sobat Ekbis ya. Ekbis Banten ya, saya berpesan lah kira-kira buat Mm, masyarakat, khususnya anak-anak milenial dan Gen Z ya. Semua manusia itu punya kesempatan buat maju, buat sukses ya. Tergantung bagaimana kita bisa membuktikan, bisa mengejar apa yang kita inginkan. Ingat, saya baru setelah dewasa baru sadar bahwa apa yang dididik oleh orang tua kepada kita itu ternyata itu sangat berguna sekali buat kita. Kondisi sulit, kondisi yang dulu diajarkan itu pahit oleh orang tua, ternyata sangat dibutuhkan pada hari ini, karena apalagi dunia persaingan sangat ketat hari ini. Tidak mesti misalnya orang yang ada orang tuanya, fasilitas orang tuanya dipenuhin, besok itu siapapun dia, maupun orang yang nggak punya fasilitas orang tua, dia bisa langsung sukses dengan era digitalisasi. Apalagi hari ini ya, semua orang bisa maju lebih cepat. Untuk itu jangan pernah berkecil hati dengan kesulitan, dengan kekurangan kita. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Dede. Intinya sih bahwa kesuksesan itu milik semua orang. Betul, Tidak peduli siapa keluarganya, siapa orang betul, tuanya dan lain-lain, betul, siapa yang bersungguh-sungguh pasti betul. bisa mencapai apa yang Nah, diinginkan. Begitu cakep, Kang Dede. bener, mantap. Oke, terima kasih sekali lagi Kang Dede.